Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Menurut Suparno dan kawan-kawan, bahasa Indonesia ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah, bersituasi resmi, dengan unsur-unsur kebahasaan yang bersifat baku. Bahasa Indonesia ilmiah memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Lugas dan jelas, 2. Objektif, 3. Cendekia, 4. Ringkas dan padat, 5. Konsisten, dan 6. Gagasan sebagai pangkal tolak. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya, gagasan yang jelas dan tepat. Maksudnya, setiap gagasan hendaknya diungkapkan secara langsung. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari, karena penulisan yang bernada sastra cenderung tidak mengungkapkan sesuatu secara langsung. Jelas berarti gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Gagasan yang dijelaskan dalam teks perlu ditata secara sistematis. Apakah gagasan tersebut perlu dijelaskan hanya dengan satu kalimat atau beberapa kalimat? Jika suatu gagasan sudah bisa dijelaskan dengan satu kalimat, maka tidak perlu digunakan beberapa kalimat untuk menjelaskannya. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah dapat dikatakan objektif bila mengungkapkan sesuatu di dalamnya dengan keadaannya sebenarnya tanpa melibatkan emosi pribadi pemakainya. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat subjektif atau mengungkapkan sesuatu di dalamnya berdasarkan sudut pandang pribadi saja, tanpa memikirkan sudut pandang orang lain secara umum. Bahasa Indonesia ilmiah bersifat cendekia, maksudnya bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku kalimat-kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Bahasa keilmuan memiliki ciri ringkas dan padat, artinya unsur bahasa di dalamnya hemat. Unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional dalam mengungkapkan gagasan dibuang. Jika gagasan yang terungkap sudah memenuhi dengan unsur yang terbatas dan tanpa pemborosan, maka ciri kepadatan sudah terpenuhi. Bahasa keilmuan berciri konsisten, artinya harus bersifat ajak, taat azas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa digunakan sesuai kaidah yang berlaku dan konsisten. Misalnya, apabila dalam suatu penulisan sudah dikenakan suatu kata, maka sampai akhir penulisan harus menggunakan kata tersebut. Seperti kata operasi dan bedah memiliki arti atau makna yang sama, tetapi jika dari awal penulisan sudah menggunakan kata bedah, maka sampai akhir penulisan harus tetap menggunakan kata bedah. Gagasan menjadi pangkal tolak bahasa Indonesia keilmuan, sebab penulisannya berorientasi pada gagasan dan berbentuk kalimat pasif, bukan berorientasi pada pelaku atau penulis. Sehingga kalimat-kalimat bahasa Indonesia keilmuan berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.